Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dengan channelku Dani Sera. Di sini kita akan membahas tentang polinom Newton dan polinom Newton Jere-Jere. Perkenalkan, nama saya Dani Sri Fatul Hasana dengan NIM 9323015119, berasal dari Tadris Matematika 4C Institut Agama Islam Negeri Kediri. Nah, sebelum kita lanjut pada video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bunyikan lonceng juga. Masuk pada pembahasan materi polinom Newton. Nah, di sini yang dimaksud dengan polinom Newton adalah polinom yang dibentuk sebelumnya dapat digunakan untuk membentuk polinom derajat tinggi. Nah, polinom ini terbentuk karena ada kekurangan dari polinom Lagrange yang tidak disukai ketika pada waktu praktek. Apa saja yang tidak disukai? Yang pertama, jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk satu kali interpolasi adalah besar. Nah, interpolasi untuk nilai X yang lain memerlukan jumlah komputasi yang sama karena tidak ada bagian komputasi sebelumnya yang dapat digunakan begitu. Nah, yang kedua, bila jumlah titik data meningkat atau menurun, hasil komputasi sebelumnya tidak dapat digunakan. Di sini nih yang sulit, tidak dapat digunakan ketika hasil dari titik tersebut meningkat menurun, tidak dapat diketahui hasil komputasinya. Nah, karena tidak ada hubungannya antara Pn1x dan Pnx pada polinom Lagrange. Nah, polinom Newton dibuat untuk mengatasi kelemahan ini yang sudah saya sebutkan. Selanjutnya, dari persamaan polinom Newton berasal dari persamaan polinom linier dulu. Nah, di sini persamaan linier juga kita sudah bahas ya dalam pertemuan Lagrange. Nah, di sini juga dapat kita tuliskan sebagai A1 ditambah A0 ditambah A1 dikali X dikurangi X0, di mana A0 itu adalah Y0 sama dengan Fx0, dan untuk A1-nya adalah nilai dari Y1 dikurangi Y0 per X1 dikurangi X0, di mana nanti Y1 ini dapat ditulis dengan Fx1, sedangkan untuk Y0 ini dapat kita tulis sebagai Fx0. Jadi seperti ini ya, Fx1 dikurangi Fx0 dibagi dengan X1 dikurangi X0. Nah, dari bentuk A1 ini kita dapat memperoleh selisih terbagi atau yang disebut dengan David difference. Dari A1 selisih dari Fx1 dan X0. Selanjutnya menuju pada polinom kuadratik, di mana polinom kuadratik adalah persamaannya A0 ditambah A1 dikali X dikurangi X0 ditambah A2 dikali X dikurangi X0 dikali X dikurangi X1. Nah, atau dapat kita tulis juga dengan P2X sama dengan P1X ditambah A2 dikali X dikurangi X0 dikali X dikurangi X1. Nah, ini kenapa? Ini kan sudah saya sebutkan bahwa P2X ini berasal dari P1X ini begitu. Jadi yang sebelumnya itu masuk pada selanjutnya untuk P2-nya gitu. Nah, dari persamaan ini menunjukkan bahwa P2X dapat dibentuk dari persamaan sebelumnya P1X. Nah, nilai A2 dapat ditemukan dengan mengganti X sama dengan X2 untuk mendapatkan X2 sama dengan Fx2 dikurangi A0 dikurangi A1 dikali X2 dikurangi X0 dibagi X2 dikurangi X0 dikali X2 dikurangi X0. Nah, ini kok bisa begini, bisa bagi karena tadi
kita dapat menggantinya dengan fx2 ya untuk x-nya ini. Kemudian ini kok dapat dibagi karena tadi di sini A2 dikali dengan x dikurangi x0 dikali x dikurangi x1, dimana tadi x-nya diganti dengan x2. Jadi kita pindah ruas berarti dibagi untuk mencari x2-nya. Nah, selanjutnya nilai A0 dan A1 dapat pada persamaan 1 dan 2 ini dimasukkan ke persamaan yang ketiga. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya persingkat waktu. Nah, dengan melakukan modifikasi aljabar mendapatkan persamaan yang lebih disukai dari persamaan tadi. Kemudian kita ringkas lagi untuk persamaannya menjadi seperti ini. Nah, fx2 dikurangi fx1 x0 diper x2 dikurangi x0 ini merupakan selisih f x2 sampai dengan x1. Nah, dikurangi dengan fx1 dikurangi di fx1, x0. Nah, ini fx1, x0 ini merupakan terjemahan dari ini, fx1 dikurangi fx0 diper x1 dikurangi x0. Kemudian tinggal kita bagi dengan x2 dikurangi x0 selisihnya. Nah, jadi dari sini tadi membentuk tahapan polinom Newton sebagai berikut. Nah, seperti ini. Untuk P1-nya kayaknya sudah paham, kita lanjut untuk P2-nya aja. P2-nya tadi sudah saya bilang dari persamaan 2 ini terbentuk dari persamaan pertama, kemudian ditambahkan dengan A2 dikali x dikurangi x0 dikali x dikurangi x1. Kemudian P3-nya juga terbentuk dari persamaan sebelumnya ya, berarti P2 ditambah dengan A3 dikali x dikurangi x0 dikali x dikurangi x1 dikali juga dengan x dikurangi x2. Next, nilai konstanta A0, A1, A2 sampai dengan AN merupakan nilai selisih terbagi dengan nilai A0 sama dengan fx0 sampai dengan AN, yakni selisih dari xn sampai x0. Nah, dalam hal ini selisih fxi, fxc dapat disimpulkan bahwa fxi dikurangi fxc per xi dikurangi xc, begitu ya, sampai dengan selisih nilai ke n-nya, begitu. Oke. Nah, dengan demikian polinom Newton dapat ditulis dalam hubungan rekursif sebagai berikut. Recurrent Pnx sama dengan Pn1x ditambah An dikali x dikurangi x0 dikali x dikurangi x1 sampai dengan x dikurangi xn1, begitu, dengan basis P0x sama dengan A0, begitu. Nah, atau dalam bentuk polinom yang lengkap dapat kita nyatakan rumusnya, persamaannya sebagai berikut. Pnx sama dengan px0 ditambah x dikurangi 0 selisih fx1, x0 sampai dengan x dikurangi x0 dikali x dikurangi x1 titik sampai dengan x dikurangi x1n selisih dari fxn, x, titik sampai x0. Oke, contoh soal. Hitunglah f4.0 dari nilai-nilai x, y yang sudah diketahui dalam tabel berikut dengan interpolasi Newton derajat 3. Pembahasan. Nah, di sini tabelnya sudah diketahui xi dan yi. Loh, ini kok diketahui juga untuk ST1, ST2, ST3. Nah, ini saya isi dulu untuk mempermudah. Nanti saya kasih tahu caranya bagaimana mengetahui nilai-nilainya ini. Nah, untuk ST1-nya
Di sini kan udah ada data XI dan YI. Untuk ST1 nya adalah pengurangan dari Y1 dikurangi Y0 dibagi dengan X1 dikurangi X0. Sedangkan untuk ST2 nya yaitu pengurangan dari ST1 yang ke-1 dikurangi ST1 yang ke-0 dibagi. Nah, ini bukan sama yang pertama ST1. Ini cara baginya, ini kan ST2, jadi kita loncat 2, 1, 2 gini. Berarti dibagi dengan X2 dikurangi dengan X0 begitu. Sama juga dengan ST3-nya. ST3-nya berarti dari ST21 dikurangi ST20 dibagi dengan X3 dikurangi dengan X0 sehingga mendapatkan hasil ini. Nah, selanjutnya seperti ini ya kiranya caranya. Oke, polinom Newtonnya kita bisa menggantinya dengan X0-nya itu tadi sama dengan A titik 0 sebagai titik data pertama adalah Fx. Kita dapat masukkan untuk rumusnya tadi, tinggal kita masukkan untuk X0-nya ya, sesuai dengan rumusnya. Setelah itu kita dapat memasukkan juga untuk F40 yang ditanyakan tadi. Nah, oke, setelah kita masukkan, kita memperoleh hasil 0.09475.002. Nah, kita dapat menulisnya juga dengan 0.09475, 6 angka bena gitu ya. Oke, masuk pada keterangan selanjutnya, polinom Newton-Jerjori. Nah, yang dimaksud dengan polinom Newton-Jerjori ini adalah merupakan kasus khusus dari polinom Newton untuk nilai titik K, titik yang berjarak sama. Untuk titik yang berjarak sama, rumus polinom Newtonnya menjadi lebih sederhana. Nah, di sini kita menamakan tabel tersebut sebagai tabel selisih saja karena tidak ada proses pembagian dalam pembentukan elemen tabel. Jadi pembentukan dari elemen delta F, delta kuadrat F itu terbentuk dari pengurangannya saja, tidak ada pembagiannya seperti polinom Newton gitu. Nah, di sini ada dua macam tabel selisih. Yang pertama, tabel selisih maju atau yang disebut dengan forward difference. Yang kedua, tabel selisih mundur yang disebut dengan backward difference. Nah, dari selisih tabel ini terbentuk pembagian polinom Newton-Jerjori menjadi dua. Yang pertama, polinom Newton-Jerjori maju, dan yang kedua, polinom Jerjori mundur. Nah, yang pertama kita bahas dulu untuk polinom Jerjori majunya. Nah, polinom Newton-Jerjori maju. Di sini saya mempunyai 5 titik dibentuk. Nah, polinom Jerjori maju itu bentuknya seperti ini ya kiranya. Langsung aja kita bahas lambang-lambangnya. Untuk lambang delta menyatakan selisih maju. Untuk F0 sama dengan Fx0 dikurangi Y0. Untuk F1 sama dengan Fx1 sama dengan Y1 sampai dengan F4 sama dengan Fx4. Dinotasikan dengan Fp sama dengan Fxp. Nah, selanjutnya tinggal delta F0 ya. Delta F0 untuk data yang ini yang berada di kolom ketiga sama dengan F1 dikurangi F0. Jadi ini nih, F1 dikurangi F0. Sedangkan delta F1 yakni pengurangan dari F2 dikurangi F1. Begitu pula untuk delta F3 yakni pengurangan dari F4
dapat dikurangi dengan F3. Jadi di sini dapat dinotasikan bahwa delta Fp sama dengan Fp plus 1 dikurangi Fp begitu. Nah, dari sini kita dapat memperoleh bentuk umumnya delta N plus 1 Fp sama dengan delta N Fp plus 1 dikurangi delta N Fp, dimana N nya adalah 0, 1, 2 dan seterusnya. Dan di sini juga untuk tabel berikutnya dapat dinotasikan juga ya. Itu buat PR selanjutnya. Dari pernyataan tadi, persamaan tadi, formula Newton jari maju ini berasal dari polinom Newton sebenarnya. Seperti ini ya, tadi selisih x1 sampai x0. Nah, ini kita dapat merubahnya seperti ini. Fx1 dikurangi fx0 bisa kita lambangkan sebagai lambda fx0, sedangkan untuk x1 dikurangi x0 kita lambangkan sebagai h, begini. Sama aja ya, ini nanti hasilnya delta fx0 sama dengan delta f0, sedangkan untuk h sama dengan 1 faktorial h, sama aja, ini 1 faktorial juga hasilnya 1, jadi dikalikan h sama aja hasilnya h, begitu. Nah, yang selanjutnya selisih dari fx1, x2 dan x0. Di sini dapat dinyatakan rumusnya seperti ini dan dapat dituliskan juga seperti ini. Nah, dari sini nanti kita peroleh persamaan seperti ini ya. Tadi sudah paham, kita lambangkan saja seperti ini ya. Selanjutnya, nah dari sini nanti kita dapat memperoleh persamaan umumnya, yakni selisih dari xn sampai x0 adalah delta n fx0 diper dengan n faktorial h pangkat n, begitu. Nah, polinom Newton dengan jarak sama kita dapat memperoleh rumusnya ya untuk jarak yang sama. Jadi polinom Newton jari adalah polinom Newton yang berjarak lama, sedangkan polinom Newton perbedaannya lebih mudah ke polinom jari ya. Terus persamaannya adalah Pnx sama dengan fx0 ditambah x dikurangi x0 dikali dengan selisih fx1 dan x0 sampai dengan x dikurangi x0 dikali x dikurangi x1 sampai selisih dari xn sampai x0, begitu. Dari formula ini tadi dapat kita tulis lagi untuk yang lebih simpelnya seperti ini, karena tadi sudah diketahui ya bahwa delta f0 diper 1 faktorial h adalah pernyataan dari selisih fx1, x0. Jadi kita dapat menggantinya seperti ini. Oke. Nah, di sini juga dapat ditulis sebagai hasil relasi rekursif seperti ini nih. Ini sampai delta n fx0 per n faktorial h pangkat n ya. Nah, di sini juga dapat ditulis sebagai rekursif. Oh maaf, ini tadi ada 2 ya, tadi sudah. Nah, dapat juga disederhanakan dengan kita mensubstitusikan mengganti dengan parameter s. Jadi hasilnya nanti seperti ini. Kita ganti dengan parameter s. Nah, atau juga dapat dinyatakan dalam bentuk binomial seperti ini. Pnx sama dengan sigma n, k sama dengan 1, sk delta k f0. Selanjutnya kita akan bahas dengan polinom Newton jari mundur. Sama ya, tapi bedanya adalah polinom Newton jari mundur ini pada tabelnya, tapi ini sama, nanti kita dikurangi begitu, sama aja. Nah, juga dapat disederhanakan ya untuk parameter s nya.
dapat dinyatakan dengan bentuk binomialnya seperti ini. Selanjutnya masuk pada contoh soal. Carilah nilai aproksimasi fungsi f0x saat x sama dengan 1,85 menggunakan interpolasi beda sehingga jari Newton dari data tabel berikut. Nah, ini tabelnya, diketahui datanya sebagai berikut. Bagaimana penyelesaiannya? Oke, masuk pada penyelesaian. Setelah diketahui datanya sebagai ini ya, sesuai dengan ini, kita mengetahui untuk data yang di sampingnya. Jadi gimana? Data ini adalah data Newton jari mundur yang ditanyakan. Newton jari maju, maaf. Jadi tinggal kita kurangi ya, untuk fx nya tinggal kita kurangi. Jadi fx 1,8 dikurangi dengan fx 0,93. Jadi hasilnya seperti ini. Begitu pula dengan selanjutnya, tinggal kita kurangi begitu aja. Oke. Nah, di sini kita memperoleh persamaannya. Setelah itu kita masukkan pada rumusnya ya. Tinggal kita kali, tinggal kita masukkan data, kemudian setelah kita masukkan data, kita bilang tadi untuk x sama dengan 1,85 nya kita misalkan dengan p. Di sini saya tidak memakai parameter s ya, saya memakai parameter p gitu. Kita masukkan dan memperoleh hasil, dan hasilnya adalah 1,82808,375 gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.